walaupun kita hanya berkumpul di live Facebook sahaja, tetapi itu tidak membatasi untuk kita berdiam di dalam hadirat Tuhan. Karena dimanapun kita berada, pasti Roh Kudus hadir. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan, biar kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa di dalam hidup kita. Terima kasih yang mengikuti kami live Facebook. Dan sebentar tadi kami mengadakan Zoom gereja kami GBNKL, dan baru saja selesai. Dan saya sangat diberkati dengan firman Tuhan yang saya ambil masa untuk sharing apa yang memberkati buat saya. Oke? Kehidupan kita mesti berpikiran positif. Amin. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan mau mengubah hidup kita melalui pikiran kita. Sebab apa yang kita pikirkan itu akan mengubah kehidupan kita. Kalau kita berpikiran positif, positiflah akan terjadi. Dan kalau kita berpikiran negatif, maka negatiflah itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam masa-masa sekarang ini, yaitu masa pandemik, saya tidak nafikan kita rata-rata semua mendapat kesan yang sangat mendalam di dalam kehidupan seharian kita. Tetapi mari kita bangkit di dalam Tuhan. Kita katakan pada Tuhan, Tuhan, apapun masalah yang saya hadapi, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus ada di samping saya untuk membawa saya keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Amin saudara. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Bahwasanya kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Dalam firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 100 ayat 4, saya ambil kesempatan untuk membaca. Mazmur 100 ayat 4 dan 5 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Amen, apapun amen. Masalah kita terus memuji Tuhan. Amin. Dan ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih kesetiaannya tetap turun temurun sehingga ke anak cucu kita. Amin, amin. Amin saudara. Haleluya. Tanpa membuang masa, sebelum kita masuk dalam pujian, mari kita berdoa dulu. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita ambil waktu ini untuk bersama-sama tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita tangkap sesuatu yang ilahi di dalam kehidupan kita, agar kita tidak terlepas dari berkat Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas tengah hari ini, kesempatan ini kami dapat bersama di dalam live Facebook kami. Kami menyerahkan diri kami kepada-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu. Dan setiap dosa-dosa yang menghalang di dalam kehidupan kami lepaskan semua itu. Kami tinggalkan semua itu Tuhan. Dan kami mau pandang kepada janji-Mu, karena janji-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus berbicara di dalam setiap pribadi kami. Biar kami mulai saat ini kami berpikiran positif bahwa Engkau Tuhan yang hidup, yang menguatkan kami, bahkan melepaskan kami dari setiap ikatan yang mengikat kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kami. Amen, amen, terima kasih Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat ke atas setiap anak-anak-Mu saat ini dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Amen, amen. Oleh tempat. Kami yakin dan percaya Tuhan, pasti mukjizat terjadi dimanapun anak-anak-Mu saat ini. Jamah mereka di dalam nama Yesus.
Jamah kami semua Tuhan. Jamah kami saat ini ya Bapa. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami bebaskan roh kami untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Ini doa kami serahkan padamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan pada Tuhan Yesus, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. 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 Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Semua tepuk tangan. Haleluya. Kita masuk gerbangnya dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan Yesus sangat baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian.
terus menyembah Tuhan Yesus. Sekali lagi saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan saya. Lagu yang kita naikkan sebentar nanti, pada waktu dahulu saya sangat menolak lagu ini sebab kata-kata dia yang membuatkan saya macam rasa serba salah pun ada. Sebab dari semula Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kita yaitu semua baik. Tetapi pada waktu itu saya melihat belakang saya, masa-masa lepas saya sangat kacau. Tetapi apabila saya menyelidiki kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya merasakan sesuatu pelepasan lewat lagu ini. Saya menyelidiki bahwa Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan saya, sehingga hari demi hari kehidupan saya diubah menjadi baru di hadapan Tuhan. Dan saya dapat menikmati dan merasakan semua itu karena semuanya karena kasih dari Tuhan Yesus. Saudara, saya tidak tahu apa pergumulan kamu saat ini, tetapi satu hal yang saya mau katakan, dari semula Tuhan sudah tetapkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Amen. Kita mau lari pun itu tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan. Tangan Tuhan senantiasa terbuka untuk kita kembali kepada Tuhan, karena ini adalah kerinduan Tuhan Yesus sendiri agar kita berbalik kepada Tuhan. Mari saudara, kita naikkan penyembahan ini, kita katakan pada Tuhan Yesus, semua baik apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Amen. Semua itu sangat baik. Amin saudara. Mari kita naikkan penyembahan sebagai doa kita pada Tuhan. Dari semula Tuhan telah tetapkan. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara, seperti yang saya katakan dari awal ibadah kita, saya mengatakan bahwa kita mesti berpikiran positif. Sebab Tuhan Yesus sudah hadir di dalam kehidupan kita. Yang penting saudara, kita buka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Sekiranya anak-anak Tuhan yang sudah lari jauh dari Tuhan, tetapi mari saat ini saya berseru kepadamu agar kita sama-sama berbalik kepada Tuhan. Tuhan rindu agar kita bersekutu kembali kepada Dia. Kalau saya ingatkan 20 tahun
melihat kehidupan lepas saya, tetapi Tuhan melihat hubungan saya dengan Tuhan saat ini. Karena Tuhan Yesus sangat baik, Dia pasti akan mengubah hidup kita, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan lagu ini sebagai doa bersama. Rencana-Mu Tuhan, rencana indah, Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang
memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Engkaulah yang disembah, dipuja, diagungkan, ditinggikan, dimuliakan. Ya Tuhan Yesus. Pada tengah hari ini Tuhan, saya mau meneruskan pelajaran firman kami ya Tuhan. Buka setiap hati kami, minda kami, rohani kami, hati dan mata rohani kami ya Tuhan. Termasuk saya sendiri ya Tuhan, karena bukan saya mengajar, tapi saya juga belajar bersama-sama apa yang Kau mau ajar kami pada hari ini Tuhan. Amin. Tolong Tuhan, biar hamba-Mu ini mau berlindung bersembunyi di belakang kayu salib Tuhan. Ya Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang ditinggikan. Dan biar segala apa yang keluar, setiap kata-kata yang keluar daripada hamba-Mu ini Tuhan, adalah kata-kata daripada surgawi yang dapat membina, membangun, memberkati, memuatkan, menyembuhkan setiap jiwa yang memerlukannya Tuhan. Amin. Urapi hamba-Mu dan hikmat kebiasaan marifat daripada surgawi saat hamba-Mu ini berkata-kata. Ya Tuhan. Urapi setiap benih firman yang ditabur, dan setiap benih itu akan tumbuh dan akan menjadi dan berbuah. Dan setiap hati kami juga Tuhan menjadi tanah yang subur, menyambut setiap benih firman yang Kau tabur pada tengah hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan, kami tutup bungkus setiap kami, tempat kami, setiap pribadi kami, keluarga kami dengan kuasa darah Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat yang coba menghalang, semua kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Amin. Kristus. Dan hari ini kami bebas untuk mendengar firman-Mu, belajar firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, setelah kami sama-sama belajar, ada satu kekuatan baru daripada hidup kami. Amin. Satu pelajaran baru, kami dibangunkan daripada tidur kami, tidur rohani kami. Dan hari ini kami bangun, kami bangkit untuk Engkau pakai pula, untuk kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Ya Tuhan. Diberkati setiap yang mendengar dan diberkati firman Amin. dan urapan-Mu, hadirat-Mu memenuhi, melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berpujilah Engkau, haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, selamat tengah hari. Bertengare. Masih tengah hari lagi 12.25. Kita bersyukur kepada Tuhan, berapapun kita yang ada menonton dan akan menonton. Kebanyakannya ramai juga yang mereka tidak dapat untuk sama-sama live. Dan hanya selepas itu ada yang di YouTube mereka menonton. Dan saya percaya janji Tuhan, jika 2 atau 3 orang, jika 2 atau 3 orang, itu janji Tuhan, janji Yesus kepada kita. Dan kata Yesus, kata firman Tuhan, aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, di sini kami pun sudah bertiga. Nah, kamu di sana dimanapun, kita lebih daripada 2 atau 3 orang. Dan saya percaya, hari ini kita siap, biar kita sama-sama membuka telinga rohani kita agar ada sesuatu yang kita pelajari, ada sesuatu yang kita dapat belajar. Dan kamu yang di luar sana juga terus berdoa saat firman ini dinyatakan, saat firman ini dibawakan, terus mendoakan saya, karena saya tidak punya apa-apa. Saya hanya berpandukan apa yang Roh Kudus, apa yang Tuhan tolong, apa yang Tuhan sudah firmankan dalam hati saya secara pribadi. Nah, terus doakan saya dari jauh di sana dimanapun kamu berada, supaya tidak sia-sia kita, bukan hanya sekadar kita berlive begitu, tetapi kita mendapat sesuatu. Sedangkan mereka yang live untuk menjual sesuatu produk, target mereka adalah jualan. Nah, hari ini kita punya target adalah firman. Amin. Kita bukan menjual, kita bukan live untuk menjual suatu produk, tetapi hari ini kita live. Kita live untuk kita belajar firman, supaya dimanapun kita berada, kita tetap boleh menjadi terang dan garam. Dan firman Tuhan kata, dimanapun kita berada, kita harus menjadi terang dan garam. Ya, dan bila kita belajar sesuatu, kita akan dapat menangkap sesuatu,
Dan di situ kita berkarya, kita melayani orang sekeliling kita, di keluarga kita. Dan saya percaya mereka yang belum lagi benar-benar dengan Tuhan, atau mereka yang belum pernah dengar tentang Tuhan, bila mereka melihat kepada kehidupan kita, melihat kepada cara kita hidup, di mana keyakinan kita, di mana firman Tuhan sentiasa mengekor kita, kita adalah Alkitab yang sedang berjalan. Sangat susah untuk kita bawa Alkitab di mana-mana, atau kita berdepan dengan orang dan kita buka Alkitab ini. Bukan mudah, tetapi firman kita itu, hidup kita itu adalah firman yang berjalan, Alkitab yang berjalan. Nah, apa yang orang lihat kepada kita, itu yang mereka akan terjemahkan siapa Tuhan kita. Nah, saat kita belajar, terus buka hati kita kepada Tuhan, telinga rohani kita, dan juga terus doakan saya, sebab saya tidak punya apa-apa. Saya sudah katakan dari awal, dan saya perlu doa kalian dimanapun Anda berada, yang khususnya yang sedang live sekarang ini. Nah, hari ini kita firman Tuhan terambil daripada Matius 9:1-8. Matius 9:1-8, begini firman Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia atau Yesus kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya. Ia mengucap Allah. Ini ahli-ahli Taurat yang mereka berkata dalam hatinya, dan Tuhan tahu itu dalam hati kita, apa yang ada di dalam hati kita Tuhan tahu. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia atau Yesus Kristus yang turun dari sorga berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia atau Yesus kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Yaitu orang yang baru dia doakan atau baru dia istirahatkan, yaitu orang yang lumpuh yang pulang ini. Dan orang itu pun bangun atau orang lumpuh itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Nah, sangat jelas di sini ya. Ini cerita saat Yesus balik di dalam kotanya sendiri. Nah, ada orang-orang ramai yang membawa seorang yang lumpuh di tempat tidurnya, lumpuh, dan membawa kepada Yesus. Nah, lumpuh kita tahu, kalau lumpuh kita semua pun kita tahu bahwa orang itu memang tidak boleh berjalan. Dan di sini sangat jelas, lumpuh dia ini adalah jenis sebab dia hanya terbaring di tempat tidurnya. Maknanya lumpuh dia ialah di bahagian kaki, sangat jelas, karena dia tidak boleh. Kalau di bahagian tangan dia masih boleh berjalan, cuma mungkin dia tidak dapat mengambil sesuatu karena darah sudah tidak sampai. Yang kita panggil itu separuh atau stroke. Ini stroke. Nah, ini karena dia tidak boleh berjalan, maknanya dia lumpuh di sebelah kaki, dan apa yang dia boleh buat hanya di tempat tidur, hanya dia terbaring sedemikian. Nah, di sini kita boleh belajar. Nah, di dalam ayat yang kedua, kita mau memulakan kita punya pelajaran. Ayat yang kedua di sini mengatakan, "Maka dibawa oranglah kepada seorang yang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya," kata Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, bila saya merenung tentang ayat yang kedua ini, ada banyak hal yang timbul di dalam pikiran, ada banyak hal yang Roh Kudus bagi pencerahan. Nah, kalau selama ini kita yang selalu mungkin sudah melihat orang sekeliling kita, ada yang mereka yang lumpuh,
atau mungkin kita pernah dengar, kita melihat mungkin orang lain, bukan orang saudara kita, tapi orang lain, mungkin kita ke hospital, di mana kita akan berjumpa dengan orang-orang sedemikian. Nah, dan selalunya kita ada banyak gereja mengadakan mukjizat kesembuhan. Nah, secara teorinya atau apa yang tujuan utama ialah kita selalu melihatkan banyak KKR, kebaktian kebangunan rohani, mereka membawa orang-orang lumpuh. Mereka kebanyakan yang lumpuh itu mereka tolak di kursi roda karena mereka tidak boleh berjalan. Nah, ditolak, nah selalu diletak di paling hadapan di dalam KKR itu, sangat berdekatan dengan pentas tempat hamba Tuhan itu bawa firman. Nah, selalu tujuan kita, kalau kita melihat orang sedemikian, kita doakan dia supaya dia boleh berjalan kembali. Pada pengertian manusia, kalau di sini kalau kita tidak masuk ke dalam lagi, kita hanya ingat, oh orang ini dipulihkan, orang ini boleh berjalan kembali, yang buta boleh melihat, yang tuli boleh mendengar. Ini adalah hal-hal yang Yesus lakukan. Maka malah Lazarus yang sudah 3 hari boleh dibangkitkan, boleh. Lazarus keluar, kata Yesus, dan dia hidup kembali. Dan kita selalu mendengar ada hamba Tuhan yang dipakai khusus, mereka yang sudah mati pun boleh bangkit, boleh bangun kembali. Tapi mati juga lasnya, bangkit mati, bangkit mati, lasnya mati juga dan tidak boleh bangkit. Nah, secara manusiawi kita selalu memandang kepada kesembuhan secara jasmani. Nah, secara jasmani kita, dan kita doakan supaya dia boleh berjalan kembali. Dan tidak kurang, ada yang mau dia disembuhkan supaya tidak menyusahkan lagi. Nah, ini kadang-kadang manusia punya pikiran, wah kalau dia boleh berjalan kembali, dia boleh mandi sendiri, dia boleh masak sendiri, dia boleh makan sendiri, dia boleh pergi kerja, tidaklah menyusahkan saya. Nah, pikiran manusia adalah selalu kepada hanya tertuju kepada jasmani orang itu. Nah, kalau dia dipulihkan, dia boleh berjalan kembali. Nah, di sini selalu, kalau kita perhatikan setiap kali Yesus menyembuhkan, berkali-kali dia kata, dosamu sudah diampuni. Banyak kali Yesus mengatakan orang-orang yang disembuhkannya. Dan malah ada sekali Yesus menyembuhkan orang buta. Dan orang Farisi mengatakan, wah dia tahulah kan Farisi, kita orang Farisi dan ahli Taurat, mereka yang pakar dalam hukum-hukum Taurat, tetapi mereka tidak percaya Yesus. Ingat itu. Mereka hanya mau untuk menyalahkan Yesus, cari kesalahan Yesus, cari salah Yesus, dosa Yesus, cari kesilapan Yesus. Mereka punya tugas, mereka mengekori Yesus bukan untuk mendengar firman Tuhan, tetapi bukan untuk mendengar kebenaran, tapi mereka hanya mau untuk menyalahkan Yesus. Nah, sampai satu hari bila Yesus sembuhkan seorang buta dan dipertikaikan oleh orang-orang Farisi, orang ahli Taurat dan Farisi, dan Yesus berkata, kamu memang boleh melihat, tapi kamu adalah buta. Nah, ini perkataan Yesus. Dan orang yang boleh melihat itu secara jasmani, tapi dia buta rohani. Nah, kenapa orang tidak mau terima Tuhan? Mereka masih buta rohani. Kenapa mereka tidak mau bertobat? Karena mereka masih buta rohani. Buta rohani. Bukan mata ini masih boleh melihat, tetapi rohani mereka diseliputi oleh satu lapisan sehingga mereka buta rohani. Ya, nah ini juga di sini. Saya ulang sekali lagi, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, di sini kita boleh belajar ya. Apa yang dikatakan lumpuh di sini, kalau kita masuk ke dalam lagi, ialah lumpuh rohani. Orang ini bukan lumpuh secara jasmani, tapi lumpuh rohani. Dan kita selalu mendengarkan perkataan ini. Jangan risau kalau kamu tidak ada tangan, malah firman Tuhan mengatakan kalau tangan kananmu atau kirimu atau mata atau apa sekali yang membawamu jatuh ke dalam dosa, kalau tangan kanan potong itu. Biar, kata Yesus, tangan kananmu, kamu masuk surga tanpa ada tangan kanan, daripada kamu masuk neraka. Karena tangan kanan itu atau tangan kiri itu, atau mata kiri, mata kanan, sama juga. Nah, di sini kita masuk ke dalam orang ini adalah lumpuh rohani. Nah, buktinya, kenapa saya katakan dia bukan lumpuh jasmani? Di sini mengatakan
Percayalah hai anakku, ayat 2 ya. Di bagian terakhir itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, ini bukti yang sangat-sangat jelas bahwa orang ini lumpuh rohani. Dia bukan lumpuh jasmani. Kalau dia hanya sekadar lumpuh jasmani dan dia tidak lumpuh rohani, kalau dia tidak hidup dalam dosa, kalau bukan hidup dalam dosa, Yesus boleh berkata, bangunlah, berjalanlah. Yesus hanya boleh katakan begitu. Yesus tidak perlu mengatakan, di sebaliknya boleh katakan, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, ini satu perkataan Yesus yang sangat jelas bahwa orang ini lumpuh rohani. Sebab dia katakan, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, dia adalah seorang yang lumpuh rohani. Ya, lumpuh rohani perlu kita ingat di dalam ayat 2 itu. Nah, perlu kita ingat atau sadar bahwa ada banyak orang sekeliling kita, termasuk mungkin kita sendiri, kita adalah sedang lumpuh rohani. Kenapa kita tidak suka akan firman Tuhan? Kenapa kita tidak suka akan pengampunan? Kenapa kita tidak suka yang hal gereja, hal kerohanian, atau hal tentang Yesus? Kenapa kita tidak suka? Kenapa kita suka dengan dosa? Kenapa kita suka mau terikat dengan dosa? Kenapa kita suka mengikuti dosa? Kenapa kita suka melakukan? Kita sudah tahu itu dosa, sudah tahu itu salah, sudah tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita tetap melakukan. Kenapa? Karena kita sedang lumpuh rohani. Kita sedang lumpuh rohani. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam hal aspek ini, yaitu lumpuh rohani? Nah, di dalam ayat 2, saya ambil lagi dalam ayat 2. Yang pertama, apa yang perlu kita lakukan? Maka dibawa oranglah kepadanya seorang yang lumpuh, yang terbaring di tempat tidurnya. Saya hanya baca bagian A itu. Nah, orang yang lumpuh rohani, mereka tidak sadar. Orang yang sedang lumpuh rohani, mereka sedang di dalam mata mereka sudah dibutakan, telinga mereka sudah dibutakan, yaitu tentang rohani. Walaupun mata mereka masih boleh melihat, walaupun telinga mereka masih mendengar, walaupun seluruh badan mereka masih boleh bergerak, mereka masih boleh bekerja, mereka masih boleh bisnis, mereka masih boleh lagi keluar masuk gereja. Tetapi kalau mata rohani mereka, atau telinga rohani mereka, atau hidup rohani mereka sudah dilumpuhkan, mereka masih tetap di dalam ikatan iblis. Walaupun mereka keluar masuk gereja, walaupun mungkin seorang pemimpin gereja, seorang pastor macam kami, tetapi dia boleh berkhotbah, tetapi hidupnya masih lagi lumpuh rohani. Nah, apa yang kita perlu sebagai anak-anak Tuhan? Sangat jelas firman Tuhan, bertolong-tolonglah kamu, kata firman Tuhan. Nah, di sini yang pertama apa yang kita boleh belajar, seorang yang lumpuh rohani sangat-sangat perlu pertolongan orang lain. Orang yang lumpuh rohani, dan kita yang sudah mata kita terbuka dan kita sehat rohani, kita boleh melihat sedemikian. Dan kita bukan menghakimi mereka, tetapi kita harus menolong mereka. Orang yang lumpuh rohani itu, siapapun dia, kita harus tolong, kita harus ambil berat mereka bahwa dia berjumpa dengan Yesus. Di sini sangat-sangat jelas. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Dibawa oranglah kepadanya. Nya itu adalah huruf besar. Maknanya itu adalah Yesus. Orang ramai membawa orang yang lumpuh ini, yang tidak boleh berjalan, dia bawa kembali kepada Yesus. Bagaimana kita sekarang kalau kita melihat orang di sekeliling kita, mereka sedang buat dosa, mereka hidup dalam dosa, selalunya apa yang keluar daripada mulut kita mengakui, iya dia Kristen konon, tetapi masih lagi berdosa. Iya dia Kristen, dia pastor konon, dia pemimpin gereja konon, dia kelompok sel, ketua kelompok sel konon, dia masih hidup dalam dosa. Selalunya apa yang keluar daripada mulut kita, yang menguasai pikiran kita, itu yang akan keluar dari mulut kita. Dari hati kita terpancar hati yang sangat busuk, sehingga bukan kita membawa orang itu kembali kepada Tuhan. Ini masalah banyak orang atau ramai orang. Mereka tidak membawa orang yang lumpuh rohani datang kepada Yesus. Malah mereka membiarkan. Mereka tidak mau ambil peduli, tapi mereka biarkan supaya, apalagi kalau orang ini, mungkin orang ini ada kelebihan daripada dia, padan muka, biar dia masuk neraka.
Ini selalu kata-kata yang keluar daripada mulut kita. Kita bukan mau menolong mereka, bawa dia kepada Yesus. Nah, pelajaran pertama kita, seorang yang lumpuh rohani, kita yang masih lagi sehat rohani, kita harus bawa orang itu kepada Yesus. Seperti mana orang-orang ini. Maka dibawa oranglah, bukan dibawa oleh kuda, bukan dibawa oleh durian, bukan dibawa oleh ayam ini orang, tapi dibawa orang yang bawa ini, orang lumpuh kepada Yesus. Maka permintaan Tuhan hari ini kepada kita, atau apa yang Tuhan mau kita lakukan, kalau kita melihat orang yang sedang di dalam dosa, atau mereka keluar daripada imannya Tuhan, kata mereka yang jauh daripada Tuhan, mari kita orang ramai, mari kita semua orang yang sehat rohani, kita bawa mereka datang kepada Yesus, kita bawa mereka kembali kepada Yesus dan serahkan dia kepada Yesus. Maknanya kita yang sehat rohani, kita harus memberi mereka dorongan, mendoakan mereka, bukan menghakimi mereka. Biar kita yang dewasa rohani, biar kita yang masih sehat rohani, setiap orang yang sekeliling kita, di mana sebab itu kenapa kita bukan satu rumah, satu Kristen, kenapa kita bukan ditempatkan di dalam satu rumah, tetapi kita berbagai-bagai tempat kerja, berbagai-bagai tempat tinggal. Ada di sini, kalau kami di KL, kami di Rawang, ada yang di Kota Damansara, ada yang di Kepung, ada yang di Selayang, ada yang di Gombak, ada yang di mana-mana, ramai atau banyak tempat tinggal kami. Nah, begitu juga di mana kita diletakkan, disitulah kita. Kita yang sehat rohani, kalau kita melihat orang sedemikian, kita bawa mereka kembali kepada Tuhan. Kita bawa mereka datang kepada Tuhan. Dan ini yang orang banyak lakukan, orang ramai lakukan. Maka dibawalah orang kepada dia, seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Dan ketika Yesus melihat iman, berkata kepada orang lumpuh itu, Yesus direct kepada orang lumpuh itu, percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Dan lastnya, dia boleh berjalan. Dia, kata Yesus, pulanglah ke rumahmu. Nah, apa itu pulang ke rumahmu itu? Ialah, rumah itu adalah di mana orang-orang percaya, di mana orang-orang anak-anak Tuhan dikumpulkan, yaitu satu iman. Kita adalah satu di bawah lindungan kuasa Tuhan, satu di bawah satu kekristenan. Nah, dibawa kembali menjadi keluarga kita, supaya dia juga diselamatkan. Nah, ingat, pesan Tuhan yang pertama, orang yang sakit atau lumpuh rohani perlu pertolongan daripada kita yang sehat rohani. Jangan membiarkan orang itu. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Jangan biarkan orang itu semakin hari semakin lumpuh, malah dia mati di dalam dosanya. Tanggung jawab kita menjadi contoh, menjadi terang dan garam. Bertolong-tolonglah kamu, kata firman Tuhan. Sangat jelas itu. Yang kedua, apa yang kita boleh belajar? Nah, di dalam ayat yang ke-7, nah, yang kedua, nah, di dalam ayat ke-7 di sini katakan, bila dia sudah Yesus sudah sembuhkan dan orang itu pun bangun lalu pulang. Nah, maknanya dia sudah boleh berjalan, dia boleh balik ke tempat asalnya, di tempat orang-orang percaya. Nah, ingat, kalau kita lumpuh rohani, kita tidak boleh berbuat apa-apa. Ingat, saat kita lumpuh rohani, apa yang kita lakukan, apa yang hanya ada di dalam otak kita dan di luar daripada kasihnya Tuhan. Kita tidak boleh berbuat apa-apa. Kita sudah, kiranya kita macam mati akal. Kiranya kita sudah tidak dinafikan kalau kita sudah mati rohani, seperti seorang yang mayat berjalan. Dia hanya tubuh badannya boleh berjalan, tapi dia tidak boleh buat apa-apa tentang apa yang baik, tentang apa yang setiap apa yang di dalam firman ada, tidak boleh melakukan apa yang sudah difirmankan Tuhan. Nah, sebab itu di sini dikatakan dalam ayat ke-7, dan orang itu pun bangun lalu pulang. Hanya setelah dia disembuhkan daripada lumpuh rohani, baru dia boleh berjalan, baru dia boleh kembali ke rumahnya, pulang ke rumahnya.
atau kembali ke lingkungan orang-orang percaya. Nah, itu sangat penting. Kita harus melihat atau orang sekeliling kita, mereka yang lumpuh rohani, ingat, mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Apalagi mereka mau kembali kepada Tuhan, mereka tidak boleh buat apa-apa. Kecuali orang yang benar-benar hanya memang kasih karunia Tuhan itu direct kepada dia. Saya secara pribadi dulu, waktu saya mau bertobat tinggalkan pemabukan, rokok semua, macam-macam. Nah, sebenarnya tidak ada orang yang bawa saya ke gereja. Saya tiba-tiba rindu pergi gereja. Tiba-tiba rindu. Walaupun sebelum itu saya macam melayani di gereja, di tempat lain, tapi hidup saya tidak ada perubahan. Dan lepas itu tidak lagi ke gereja dan kerja dia selepas gaji. Nah, itu kerja kami hanya minum mabuk. Dan banyak kali saya tengah hari, kalau saya makan tengah hari, saya order kasbet botol kecil itu. Itu saya punya minuman. Saya tidak order air, saya order itu. Nah, baru saya macam merasa, wah, seronok begitu. Nah, setelah waktu saya bertobat, sebenarnya memang tidak ada orang yang bawa saya ke gereja. Nah, itu saya percaya hasil daripada orang-orang yang berdoa di gereja. Dan doa mereka, selamatkan mereka yang sudah jauh daripada Engkau. Ini saya percaya itu. Bukan karena kepandaian saya, bukan karena ini itu daripada saya, tetapi saya percaya doa-doa orang-orang percaya, walaupun mereka tidak mengenal saya, mereka mendoakan orang-orang seperti saya waktu itu, walaupun tidak mengenal saya, dan hati Tuhan tergerak, dan Tuhan menjamah saya, dan tiba-tiba rindu ke gereja. Nah, sebab itu, waktu saya lumpuh rohani, saya sendiri secara pribadi lumpuh rohani, yang saya lakukan ialah hanya mabuk, hisap rokok semua, hisap gam semua, itu yang saya buat, atau itu yang saya lakukan. Nah, hanya saya setelah sembuh daripada lumpuh rohani, saya balik, kata Yesus seperti ini, pulanglah. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Nah, saya pulang ke lingkungan Tuhan, saya sendiri, Tuhan bagi kerinduan, dan saya sendiri pulang ke lingkungan Tuhan. Dan waktu itu saya percaya, seperti apa yang terjadi di sini, kata Tuhan, pulanglah. Dan saya tiba-tiba rindu ke gereja. Nah, saya tidak boleh berbuat apa-apa waktu saya di luarnya Tuhan. Hanya setelah saya pulang ke lingkungannya Tuhan, lingkungannya orang-orang Kristen, baru saya boleh menjadi berkat. Ada keluarga, dan keluarga saya menjadi berkat. Hanya setelah saya balik atau pulang ke lingkungannya Tuhan. Nah, sebab itu kita harus perhati orang yang di luar daripada Tuhan, mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Sebab itu di dalam ayat yang kedua atau poin pertama kita, yaitu kita harus membawa orang yang lumpuh rohani kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, nah, yang ketiga, ayat yang kedua, kita ambil lagi ayat kedua. Maka dibawalah oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, tidak dinafikan ya, ada banyak sakit hari ini, sangat jelas, atau satu hal yang sangat simple, Kalau dulu saya tidak berhenti merokok, atau saya tidak berhenti untuk menghidup gam, saya tidak heran kalau saya sakit sekarang, sakit paru-paru. Nah, apa yang saya alami, apa yang sakit saya saat ini, kalau saya tidak berhenti itu, saya tidak bertobat, Tuhan tidak ambil saya daripada lumpur dosa, saya tidak heran kalau karena dosa lalu saya, yaitu minum arak, dan lepas itu menghisap rokok, hidup gam, semua itu merosakkan tubuh badan saya, dan saya sakit secara jasmani. Nah, tidak dinafikan. Nah, ada banyak sakit yang kita dapat hari ini karena perbuatan masa lalu kita. Nah, sebab itu, dosa lalu kita, sebab itu kita perlu kembali kepada Tuhan. Amin. Dan seorang yang lumpuh, yang kedua ini, ayat kedua ini, setelah dibawa kepada Yesus, Yesus tidak mengatakan, bangunlah, kamu sudah sembuh daripada penyakitmu. Tetapi Yesus berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Sangat jelas bahwa kelumpuhan orang ini yang dibawa kepada Yesus secara jasmani pula sekarang.
Kelumpuhan dia secara jasmani ialah karena dosa dulu. Sebab itu Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Nah, ini buktinya bahwa orang ini yang sekarang lumpuh ini adalah karena hasil daripada dosanya masa lalu. Nah, sebab itu ingat, kita hati-hati dengan kehidupan kita sekarang. Hati-hati dengan kehidupan kita sekarang, supaya tidak terjadi sekarang ini apa yang kita sudah tahu dosa kita tidak lakukan, dan tidak akan membawa pada masa depan nanti akan mengikat kita, dosa itu akan mengikat kita sehingga kita menjadi orang yang lumpuh rohani. Nah, berhati-hati sebelum terjadi kepada kita. Setiap kita yang melihat, kita yang sedang di dalam ibadah ini atau akan menonton nanti, hati-hati. Kalau kamu sudah tahu itu dosa, jangan libatkan. Kalau kamu sudah tahu itu tidak sesuai atau bertentangan dengan firman Tuhan, jauhi daripada itu supaya kamu tidak terikat atau kamu boleh lepaskan. Waktu saya mabuk dulu, saya pernah accident. Puji Tuhan, hanya sini yang terluka, habis kena exhaust, kena batu. Nah, bayangkan kalau saya waktu saya mabuk dan saya terjatuh di parit ke apa dan saya lumpuh. Nah, itu penyakit adalah karena dosa saya dulu. Itu salah satu contoh lagi. Nah, ada banyak orang yang mereka sudah mabuk dan accident dan mereka lumpuh. Sini sana lumpuh, atau sini patah sana patah dan tidak boleh berjalan. Dan mereka hanya duduk di rumah karena apa yang menyebabkan itu adalah karena perbuatan dosa mereka dulu. Nah, sebab itu saya katakan di sini dengan tegas, jangan kita dekati, atau kalau sekarang ini Anda sedang di dalam lingkungan orang berdosa, sebelum terjadi sesuatu seperti mana orang ini yang sudah lumpuh, sebelum terjadi sesuatu, jauhkan diri Anda daripada dosa itu. Minta kekuatan daripada Tuhan. Saya percaya apapun ikatan. Saya juga sangat turut dulu macam-macam ikatan. Seperti saya pernah cerita sebelum ini, pergaulan yang buruk itu menguruskan kebiasaan yang baik. Nah, terlibat dalam minuman mabuk, rokok, video lucu semua. Nah, bukan senang untuk melepaskan diri saudara semua itu, tetapi kalau kita benar-benar ada hati dan mau dipimpin Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan dan kamu akan dipakai Tuhan. Amin. Nah, hati-hati dengan apa yang sedang kamu lakukan saat ini. Apa yang sedang kamu lakukan di waktu-waktu ini. Apa yang sedang kamu lakukan, apa yang sedang kamu buat. Hati-hati. Kalau kamu tahu itu dosa, lebih baik kamu tinggalkan. Karena kamu akan lumpuh jasmani dan lumpuh rohani. Lebih baik kamu bertobat sekarang. Amin. Nah, yang terakhir. Dalam ayat yang ke-8, maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Nah, ini sangat-sangat jelas. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah atau memuliakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, apa yang kita mau belajar di dalam hal yang ini? Memuliakan Allah. Nah, biar apapun yang kita lakukan, apapun yang kita layani, apapun yang kita perbuat, yang kita kata ini saya buat ini untuk Tuhan, saya melayani untuk Tuhan, untuk ini, untuk itu. Kita selalu katakan melayani karena Tuhan, melayani untuk Tuhan. Nah, jangan sampai apa yang kita lakukan itu kita mau hanya diri kita yang terkenal. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu adalah supaya kita dipuji-puji orang. Tetapi biar apa yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Sangat jelas di sini. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Nah, manusia itu sebab dia huruf kecil adalah kita, bukan Tuhan. Karena huruf kecil adalah kita. Kalau manusia itu, kalau huruf besar itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini manusia huruf kecil, maknanya kita. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang pernah sudah kita lakukan, atau apa yang kita akan lakukan, khususnya kita mungkin tolong orang, dari segi duit, kadang-kadang kita sudah kurang duit, kita tolong orang juga, tidak perlu kita minta puji. Apa yang kita buat, sesuatu yang kita buat, kita tidak perlu minta puji, tetapi biar nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Dan saya secara pribadi, dan kami sekeluarga, selalu saya ingatkan, jangan sesekali kita ini adalah macam kita live di Facebook. Saya katakan saya punya keluarga,
kami harus hati-hati. Bukan kami yang minta puji, bukan karena wah supaya terkenal, wah banyak orang tahu. Itu sangat bahaya, sangat rugi kami buat ini. Setelah lastnya kami masuk neraka. Nah, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita buat hari ini, sama ada uang ringgit, sama ada kita punya tenaga atau apapun, biar itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Biar semua yang kita lakukan itu adalah kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya, semakin nama Tuhan dimuliakan, saya percaya semakin ramai jiwa yang terima Tuhan. Karena biarlah mereka melihat perbuatan-perbuatan kita di tempat terang. Dan Alkitab sedang berjalan, yaitu hidup kita. Firman yang sedang berjalan, yaitu hidup kita. Dan saya percaya ada orang yang tertanya-tanya, wah siapa Tuhan yang dia sembah? Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Dan bila mereka selidik lagi ke dalam, oh dia ini orang Kristen. Hai, bukankah Kristen ini begini-begini? Setahu saya Kristen ini begini-begini. Mereka sangat jahat, mereka begini-begitu. Oh, mereka punya Tuhan, itu bukan Tuhan. Tapi saat mereka melihat kehidupan kita, saat mereka melihat Alkitab yang sedang berjalan, yaitu hidup kita, kata-kata kita, segala apa yang keluar dari mulut kita, segala perbuatan tingkah laku kita, segala sikap kita, dimanapun kita berada, mereka sedang melihat Alkitab atau sedang membaca firman, walaupun bukan dengan ini, tetapi membaca di dalam hidup kita. Dan mereka satu hari mereka akan tahu, mereka mau kenal siapa Tuhan Yesus Kristus sebenarnya. Dan mereka pernah dengar, tapi mereka ingat, ini biasa-biasanya, ini ditipu lah, ini orang Kristen begini-begini. Satu hari nanti Roh Kudus akan menjamah mereka, dan mereka mata rohani mereka akan terbuka, hati rohani mereka terbuka, dan mereka rindu datang kepada Tuhan. Dan biar hidup kita menjadi contoh dan teladan di dalam keluarga kita. Kalau kita saat ini sedang mendengar ini, ingat pesan Tuhan kepada kita, termasuk saya sendiri. Kalau kita melihat orang yang hidup di dalam dosa, hidup bukan di dalam lingkungan Tuhan, ingat itu, mereka tidak tahu, mereka tidak sadar, mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Mereka sedang lumpuh rohani. Jadi mereka perlukan orang sekeliling yang sehat rohani untuk menolong mereka, mengangkat dia. Yang lumpuh rohani itu tidak boleh berjalan secara rohani. Kita orang ramai, kita orang-orang gereja, kita orang-orang Kristen, mengangkat dia, bawa kepada Yesus. Dan ini yang orang banyak lakukan. Dan lastnya Yesus menyembuhkan dia. Dan kata Yesus, dosamu sudah diampuni. Saya baca lagi nih ya. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, kata Tuhan. Terus Tuhan Yesus berkata, hai anakku. Dia berkata, oi orang berdosa, pergi kau dari sini. Tidak ada kata Yesus begitu, tapi percayalah hai anakku. Dia terus namakan orang itu anak dari Tuhan. Walaupun tadinya dia lumpuh, dia orang berdosa. Walaupun tadinya itu orang itu tidak boleh berbuat apa-apa. Walaupun tadinya itu orang itu di dalam lumpur dosa, dan kita tidak tahu apa dosa-dosa atau apa dosa orang sekeliling kita yang sedang lakukan. Mereka sangat berdosa, begini begitu. Mereka tidak boleh jaga keluarga mereka, mereka tidak boleh jaga iman mereka, malah mereka lebih teruk daripada orang dunia. Tetapi kata Yesus, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan mana yang lebih mudah dikatakan kata Yesus? Bangunlah dan berjalanlah, atau dosamu sudah diampuni. Yesus boleh katakan itu mula-mula, bangunlah berjalanlah. Tapi orang itu hanya berjalan secara jasmani, tetapi rohaninya tetap lumpuh. Sebab itu Yesus katakan di sini, percayalah, hai anakku. Orang yang berdosa itu, dia beritahu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Begitulah Tuhan kita yang sedang hidup dalam dosa saat ini. Dia memanggil kita, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Hai anakku, kata Tuhan. Kita yang akan melihat nanti, yang akan melihat di YouTube atau selepas ini, walaupun bukan di dalam live, Tuhan Yesus berkata kepada engkau, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus sangat rindu untuk kita kembali kepada Dia. Pulanglah ke rumahmu, kata Tuhan. Di rumah kita itu ialah lingkungannya orang-orang percaya, atau lingkungannya
mereka yang sehat rohani. Tuhan sangat merindui kita yang saat ini hidup di dalam dosa. Tuhan sangat rindu kita kembali kepada Dia, pulang kepada Dia. Seperti mana cerita seorang bapak yang punya 2 orang anak. Walaupun anak yang bungsu itu sudah berdosa, diambil semua harta dia, dan sehingga begitu banyak sekali perbuatan dia, dan habis sampai dia pun mau makan makanan babi. Dan bila dia kembali ke rumah bapak dia disambut dengan pesta. Nah, begitulah Tuhan kita. Apapun yang kita lakukan sana, walaupun kita berdosa, Tuhan memanggil kita, hai anakku. Dia rindu kita berbalik kepada Dia. Dia rindu kita untuk kembali kepada Dia. Dia rindu untuk kita bertaubat, karena kedatangannya sudah dekat. Haleluya. Ingat, kalau ada orang sekelilingmu yang mereka lumpuh rohani, angkat mereka, bawa mereka kepada Tuhan. Kalaupun kamu tidak boleh mengangkat dia, membawa dia secara jasmani, setidak-tidaknya bawa dia ke dalam doamu. Mungkin orang itu tidak dekat dengan engkau, jauh secara jasmani. Mungkin kan, contohnya kamu di Semenanjung, mereka di Sabah atau di Sarawak atau di Indonesia. Kamu boleh bawa dia secara di dalam apa yang dikatakan di sini, bawa dia di dalam doa. Kalau kamu tidak boleh bawa dia secara jasmani, bawa dia sekurang-kurangnya, bawa dia kepada doa. Dan saya percaya saat itu hati Tuhan tergerak dan dia akan menjamah orang itu. Walaupun dia tidak tahu, mungkin kamu sedang mendoakan dia. Tidak perlu dia tahu kamu sedang mendoakan dia, karena Tuhan tahu. Dan hati Tuhan tergerak, dia akan diselamatkan. Amin. Biar mulai hari ini kita bawa orang-orang yang lumpuh kembali kepada Tuhan. Balik kepada Tuhan. Karena Yesus berkata, hai anak. Dan kita adalah anak Tuhan. Dan kita yang sedang terikat dalam dosa saat ini, lebih baik kita balik kepada Tuhan. Dia merindui, Dia memanggil kita sebagai anak Dia. Haleluya. Terima kasih. Mari kita, sebelum kita berdoa, mari kita sembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Mari kita bawa atau sembah Tuhan. Aku mau seperti Yesus, bagaikan bencana. Biar kita seperti bencana yang Tuhan bentuk. Dia mau membentuk kita. Dia sangat mengasihi kita, mencintai kita. Biar hidup kita terus dibentuk dan kita menjadi seperti Yesus. Haleluya. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rupamu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanmu, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus,
Yesus ya Tuhan. Hari ini Tuhan setelah kami belajar mendengar teguran daripada firman Tuhan, kami mau rindu Tuhan untuk membawa mereka yang sudah jauh daripada Engkau. Kami mau seperti Yesus, kami mau melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan, yaitu membawa mereka yang sudah jauh, sudah lumpuh rohani, membawa kepada Engkau ya Tuhan. Hari ini biar hati yang terangkat, tangan-tangan yang terangkat kepada Engkau ya Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat ini saya lepaskan berkat, kuasa, urapan Tuhan, untuk memberi mereka kekuatan agar mereka juga Tuhan, seperti mana orang ramai ini yang membawa orang lumpuh datang kepada Engkau, yaitu mereka yang lumpuh rohani, mereka dibawa, orang-orang itu dibawa kepada Engkau supaya mereka, dosa mereka diampuni dan mereka boleh berjalan seperti biasa, yaitu dan boleh pulang ke rumah, yaitu di dalam lingkungannya Tuhan. Saya lepaskan berkat ini kepada anak yang sedang melihat, mereka yang mau untuk dipakai Tuhan. Tangan Tuhan menjamahmu saat ini. Tangan Tuhan menjamahmu daripada surgawi. Tangan Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu dan tempat. Urapan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh waktu dan tempat. Dia mau menjamahmu saat ini. Dia mau menolongmu saat ini. Dia mau menyertaimu saat ini, memberimu kekuatan dan berkat-berkat surgawi. Saya lepaskan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Jalanmu memuliakan nama seperti mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan, memuliakan nama-Mu, memuliakan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan, segala kemuliaan, pujian dan hormat kami kembalikan kepada Engkau Yesus. Ya Tuhan. Karena Engkau yang layak menerima pujian dan hormat. Terima kasih Tuhan untuk petang hari ini Tuhan. Biar jamahan-Mu Tuhan. Dan saya siapkan setiap yang sudah mendengar dan akan mendengar, firman Tuhan akan menjamah kami, mengubah hidup kami, memperbaiki kelakuan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Saya minta Priscilla untuk tutup doa kita pada petang hari ini. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini atas hari tentang Tuhan. Kau terus menjaga kami dan selalu Tuhan. Kau terus menyertai di samping kami Tuhan. Amen. Tidak lagi iblis mencoba menghalang kami dan membuat kejahatan di dalam hati saat kami patahkan dan kami putus Amen. jalan nama Amin, Tuhan. amin. Kau terus menjagakan kami Tuhan. Kau terus bekerja di hadapan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih atas dengan hari ini Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Terima kasih karena setia bersama dengan kami, dan jika firman memberkati, kita boleh share kepada teman-teman kita lah ya. Ada YouTube nanti juga ada. Oke, Tuhan memberkati. Jumpa minggu depan. Amin.